Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati para jemaah, Bapak Ibu sekalian, yang saya sayangi anak-anak, para santri, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan thalabul ilmi, mendalami ilmu-ilmu agama, karena memang Allah akan melimpahkan kebaikan yang berlimpah kepada orang-orang yang memahami agama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan berlimpah kebaikan kepadanya, maka orang tersebut akan faqih dalam agama, memahami agama. Dan untuk memahami agama perlu banyak sekali perjuangan dan pengorbanan, ya diantaranya korban waktu, korban dana, bahkan korban perasaan. Apalagi masalah faraid, ibu-ibu siap-siap korban perasaan. Loh, kok setengah dari laki-laki, siap-siap. Tapi tidak seperti itu ya, jangan dulu seuzon. Kenapa ibu-ibu dapat setengah dari laki-laki dan nanti? Karena waris tidak hanya bagi-bagi duit, bagi-bagi harta, waris juga bagi-bagi tanggung jawab nafkah. Dan kewajiban nafkah dipegang oleh laki-laki, bukan perempuan. Di sini hanya perempuan. Perempuan setelah terima waris boleh pelit, simpan sendiri, beli emas simpan, beli lahan simpan, beli aset simpan, atau beli sendiri untuk kepentingan sendiri. Laki-laki dia harus bertanggung jawab kepada istrinya, tidak hanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tidak hanya kepada anak-anaknya, kepada ibu kandungnya, ayah kandungnya, kakeknya, neneknya, saudara perempuannya yang miskin, yang masih gadis atau yang sudah ditinggal suaminya, kepada anak-anak yatim dari saudaranya yang laki-laki meninggal. Jadi kalau ada kita laki-laki ini Pak punya saudara laki-laki meninggal, maka anaknya, anak yatim itu tanggung jawab antum. Bukan yang perempuan, tapi yang laki-laki. Besarnya tanggung jawab laki-laki itu ya juga menjadi penyebab memang laki-laki mendapat hak paling banyak dalam hal waris. Tapi boleh jadi nanti banyaknya ahli waris menyebabkan bagian laki-laki itu menjadi sedikit, karena bagiannya tidak dipastikan. Laki-laki dapat bagian waris sesisanya. Ya, jadi nggak dapat pasti. Yang pasti dapat ya perempuan pasti dapat dengan ketentuan kepastian yang sudah Allah tentukan. Nah, untuk pertemuan kali ini masalah faraid, ini pertemuan yang kedua, kita akan mengenal siapa mereka para ahli waris. Ya, ini tahap pertama, tahap kedua ini. Jadi tahap pertama pendahuluan, tahap kedua mengenal siapa saja ahli waris. Dan nanti dari ahli waris itu termasuk kita kah? Nanti setelah ini kita akan mengenal bagian ahli waris yang sudah dapat itu. Pasti dapat itu, berapa saja?
Maka pertemuan setelah itu nanti kita akan mengenal siapa saja yang menghalangi ahli waris tertentu mendapat waris dan siapa saja yang terhalang mendapat waris. Kalau kita sudah mengenal 4 hal ini, kita akan menguasai ilmu faraid. Jadi menguasai ilmu faraid hanya mengenal 4. Pertama, yaitu mengenal siapa saja para ahli waris yang berhak. Yang kedua, mengetahui bagian pasti ahli waris atau zawil furud dan asubah. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat ahli waris itu mendapat waris. Misalnya perempuan dapat setengah, apa syaratnya? Mendapat 2/3, apa syaratnya? Menjadi asabah, apa syaratnya? Dapat syarat yang tahu. Yang keempat, mengenal siapa hajibun, ahli waris yang menghalangi, dan siapa mahjubun, ahli waris yang terhalang dapat waris. Mengenal 4 ini, maka kita bisa paham ilmu faraid. Nah, sekarang langkah pertama, mengenal siapa saja para ahli waris tersebut. Berarti ini 4 kali pertemuan tidak boleh alfa sama sekali. Tidak perlu direkam, ya. Kalau bisa direkam. Insya Allah ini tidak akan bermasalah, walaupun nanti ini di share di YouTube ya. Di YouTube belum. Mungkin direkam ya. Nah, nanti setelah direkam kita edit dulu, baru kita share di YouTube. Kalau nggak diedit nanti ada ucapan yang itu tidak radikal. Baik ya, para ahli waris. Mengenal siapa saja ahli waris. Ahli waris ada 2. Yang pertama asabah, yang kedua zawil furud. Asabah adalah ahli waris yang menghabiskan sisa setelah dibagi ke zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti, yaitu 2/3. Mau di ujung ya. Kalau di halaman gitu. Ini dulu ya. Lihat di sini ya. Asabah adalah ahli waris yang menghabiskan semua sisa waris setelah dibagi kepada zawil furud. Jadi asabah nggak pasti dapat, tapi bagiannya tidak pasti. Kalau sisanya banyak, dia dapat banyak. Kalau sisanya sedikit, dia dapat sedikit. Kalau nggak ada sisa, ya nggak dapat. Itu asabah. Tapi biasanya sisa. Kalau ibu sekalian makan, sisa itu banyak atau sedikit? Sedikit ya, itu sisa makan. Tapi dianjurkan jangan bersisa. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Salah setan mubazir. Jadi beda dengan sisa makan. Kalau sisa makan, apalagi makan gorengan. Kalau sisa itu ya renyah-renyahnya itu sisa. Tapi sisa dalam pembagian waris justru itulah yang paling banyak. Ya, jadi kalau ditanya mau dapat waris pasti apa dapat sisa, enakan dapat sisa. Ini asabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa. Kemudian zawil furud ya, FURUDH furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian pasti 2/3 atau pasti setengah atau pasti 1/3 atau pasti 1/6 atau pasti 1/8. Yang memastikan ini Al-Qur'an. Sehingga di sini tidak ada tawar-menawar, harga pas. Ya, pas, tidak ada tawar-menawar. Nah, setelah dibagi kepada zawil furud, maka sisanya itulah yang diserahkan kepada asabah. Nah, sekarang siapa saja mereka para ahli waris tersebut, kita coba lihat di depan ini. Terjadinya waris
mesti ada yang meninggal. Kalau tidak meninggal maka tidak ada waris. Bapak ibu jangan minta ke orang tuanya waris ketika masih hidup, ya, sambil pijit kaki orang tuanya, bagi waris dong itu nyuruh mati, nyuruh cepat mati. Orang masih hidup. Nah, jadi syarat pembagian waris ada yang meninggal lebih dahulu. Kalau yang meninggal itu laki-laki namanya maitun almarhum. Kalau yang perempuan maitatun. Nah, antara maitatun ini siapa? Kalau maitun itu suami, kalau maitatun istri. Almarhum itu suami, almarhumah istri. Mau suami dulu apa istri dulu yang meninggal? Ibu? Kalau bapak-bapak saya tahu siapa ini. Siapa dulu Pak? Ayo. Barang. Saya hidup semati ya. Ya, tapi kalau istri mati nanti di kuburan paling cepat itu kuburin. Oke ya. Kalau yang meninggal maitatun berarti ahli warisnya zaujun. Zaujun suami. Kalau yang meninggal suami maitatun, ahli warisnya zaujatun, istri. Baik suami maupun istri tak ada halangan dapat waris, pasti dapat. Ya, karena ini orang yang paling terdekat dengan almarhum atau almarhumah. Tadi di sini ada berapa orang ahli waris? Satu. Yang pertama istri atau suami. Kalau meninggal istri maka ahli warisnya suami. Kalau meninggal suami ahli warisnya istri. Siapa lagi yang berhak? Yaitu orang yang terdekat dengan almarhum atau almarhumah. Siapa dia? Ibnu. Siapa itu? Anak laki-laki. Yang pasti dapat, tak ada mahalang. Ini paling kuat, bahkan dia yang menghalangi yang lain. Jadi anak pasti dapat, yang memastikan Allah. Setelah itu siapa lagi yang paling berhak mendapat waris? Bintun. Siapa bintun? Anak perempuan. Kalau Ibnu itu disebut bin. Abdullah ayahnya, anaknya Muhammad bin Abdullah. Bin itu ibn. Nah, karena ibn asli disebut bin. Kalau bapak ibu ke Mekah disebut apa Pak yang terkenal? Yang terkenal suaranya dari siapa? Bin Daud. Ya kan? Kalau masih Arab bin Daud, gede sekali bin Daud. Masuk ke sana semua ada, itu mall besar di depan Masjidil Haram. Bin Daud. Yang ke dalam ya semua ada. Mau perhiasan emas perak ada. Mau pakaian semua ada. Mau korma, kismis, ya, kemudian adas, semua kacang-kacang Arab ada semua di dalam mall. Bin Daud. Bin itu anak laki-laki dari Daud. Jadi itu yang punya anak laki-laki dari Daud. Bin Laden. Berarti anaknya Laden, namanya Osama bin Laden. Perempuan binti, ya, binti. Anak perempuan siapa? Binti Arjun. Nah, siapa Arjun? Dia. Binti Arjun, anak perempuan Arjun. Jadi kalau meninggal si Arjun, maka yang dapat anak laki-laki Arjun dan anak perempuannya. Tak ada yang menghalangi itu. Itu yang di bawah. Jalur ke atas yang pasti dapat dan tidak ada yang menghalangi yaitu abun. Siapa abun? Ayah atau bapak ya. Ayah tidak ada yang menghalangi untuk dapat waris, pasti dapat. Kemudian ibu, umun, ibu juga tidak ada yang menghalangi. Nah inilah ahli waris pasti dapat. Di antara yang pasti ini ada yang asobah, ada yang zawil furud. Asobah dan zawil furud akan kita bahas masa depan. Sekarang kita mengenal siapa sih ahli waris. Jadi kalau ada kelima-limanya ini,
atau keenamnya ini mereka pasti dapat semua. Jadi berapa orang yang pasti dapat? 6 atau 5? Itu suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 6 dong. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 6. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 6 dong. Kalau ngotot dong. Suami meninggal dulu ya Bu ya. Berarti kalau suami meninggal 6 kurang 1 jadi berapa? 5. Ya itu kalau suami. Kalau istri yang meninggal jadi berapa? 5. Oh iya 5 juga. Jadi terjadi pewarisan kalau ada yang meninggal. Kalau tidak ada yang meninggal, jangan minta waris, minta hibah. Hibahin dong be sawah yang di Kulon. Nah itu ya, masih hidup minta hibah, bukan minta waris. Hibah adalah pemberian ketika masih hidup, eksekusi masih hidup. Kalau waris bukan pemberian, tapi hak Allah yang baginya. Jadi nggak ada istilah nanti aja bagi waris, nggak ada. Otomatis 1 detik orang meninggal, otomatis harta langsung berpindah kepada ahli waris. Siapapun tak berhak menghalangi, sekalipun anak laki-laki tertua. Tak ada yang berhak menghalangi pembagian waris karena Allah yang bagi. Kewajiban kita hanya melakukan pembagian yang telah Allah tentukan. Sudah. Nah, nanti akan muncul ahli waris lainnya. Ahli waris lainnya ini akan mendapat apabila salah seorang dari 5 ini atau dari 4 ya meninggal dunia karena zauj atau suami, zaujah istri tidak mempengaruhi ahli waris manapun. Mereka pasti dapat, tapi mereka tidak mempengaruhi ahli waris lain untuk dapat atau untuk tidak dapat. Satu-satunya yang dapat waris dari yang tidak sedarah hanya suami atau istri ini. Selebihnya ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah. Saya ulangi, satu-satunya ahli waris yang tidak sedarah yang dapat waris hanya suami atau istri. Nah, karena itu saudara, kalau yang meninggal suami, saudara istri jangan berharap. Ayah istri, ibu istri jangan berharap. Semua kalian dapat. Jadi yang di luar hubungan darah yang dapat waris hanya suami dan hanya istri saja. Dan atau ya, hanya suami dan atau yang benar atau istri saja. Berarti ahli waris yang lain akan dapat jika yang mempengaruhi di sini hanya 3. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua ayah, yang ketiga ibu. Sedangkan anak perempuan juga tidak mempengaruhi yang lain untuk dapat dan tidak dapat. Tapi anak perempuan ada pengaruh untuk mengurangi jatah yang lain. Nanti namanya ada 2 ya, namanya hijab nuqsan, hijab hirman. Hijab nuqsan artinya terhalang untuk dapat waris sepenuhnya sehingga berkurang dari sepenuhnya, jadi setengahnya itu nuqsan, kurang. Yang kedua hijab hirman, yang terhalang sepenuhnya, jadi tidak dapat sama sekali gara-gara ada yang menghalangi. Tapi pembahasan itu 3 pertemuan ke depan. Sekarang kita kenali dulu ini. Jadi 5 ini dulu diagramnya, kalau bisa Bapak Ibu lihat, fototin, nanti catat di buku, jangan lihat lagi. Bisa nggak?
Caranya fotokopi, dilihat, fotokopi, tutup mata. Kan ada bayangan tuh. Nah, bayangan itu yang kita catat coba kita konsentrasi, Bapak Ibu coba lihat di layar tersebut. Saya hitung sampai 5, nanti tutup mata. Setelah tutup mata itu bayangannya masih ada apa enggak setelah kita tutup mata? 1, 2, tarik nafas. Tarik nafas lebih dalam. Dalam hitungan 100 kali lipat itu namanya. Sudah 3, 4, lihat baik-baik. Sudah 5, tutup mata. Ada bayangannya? Ada? Berarti otak kita mampu memfotokopi yang dilihat. Ya? Nah, supaya fotokopinya kuat, ada motivasi tambahan. Kalau orang yang kasmaran itu namanya pandangan pertama. Seorang yang dulunya pernah pandangan pertama, ingatnya itu lama, nggak lupa-lupa walau 3 tahun. Nah, coba kalau kita dengan Al-Quran tiap hari pandangan pertama ya, habis semua kita. Tolong siapin baterai ganti. Oke, sekarang kita masuk ke ahli waris yang mendapat warisan dengan syarat salah seorang dari 5 ini ada yang tidak ada, maka dia mendapat. Siapa mereka? Kita angkat ini nomor 6 ya. Yang ke-6 adalah Ibnu anak laki-laki, Ibn anak laki-laki, anak laki-laki. Apa namanya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibnin, dia dapat waris jikalau ibnun tidak ada. Tuh lihat ya, ibnin dan anak perempuannya yaitu bintu ibnin, cucu perempuan dari laki-laki. Baik ibnu ibnin maupun bintu ibnin, ibnu ibnin cucu laki-laki dari laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat waris kalau tidak ada ibnun, anak laki-laki. Kalau ada ibnun, maka ibnu ibnin dan bintu ibnin tidak dapat. Jadi dia mendapat karena ada sebab, mendapat karena tidak ada anak laki-laki. Selanjutnya, ketiadaan ayah menjadikan jad, yaitu kakek, mendapat waris. Juga jaddah, nenek dari ayah. Jadi kakek baru dapat kalau ayah enggak, ayah almarhum. Nenek almarhum baru dapat kalau ayah almarhum tidak ada. Ini dari ayah ibu sampai jaddun jaddatul itu namanya usul. Alif, sod, lam, lam, usul. Artinya asal. Asal usul kakek dari ayah ibu kakek. Asal usul ayah dari kakek nenek, asal usul ibu dari kakek nenek, asal mayat atau jenazah dari ayah ibu. Yang ke bawah namanya furu', fa, ra, waw, ain. Furu' turunan. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki dari laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, namanya furu'. Fa, ra, waw, ain, furu'. Istilah ini hanya untuk membedakan. Boleh aja enggak tahu. Yang penting tahu ini ya. Sudah, boleh dipraktekkan fotokopi tadi ya. Pandang lama-lama, tutup mata. Setelah tutup mata, catat di buku tanpa lihat layar. Bisa nggak coba? Catat lama-lama, tutup mata, tergambar itu ya. Setelah itu tulis di buku tanpa lihat layar. Coba, bisa nggak?
Nanti ahli waris berikutnya semakin jauh ya. Tadi yang anak laki, anak perempuan, ayah ibu itu yang paling dekat. Nanti ada cucu laki-laki, cucu perempuan masih dekat, tapi agak sedikit jauh. Ada kakek nenek masih dekat, tapi sudah mulai agak jauh. Nah sekarang yang sedikit agak, tapi masih dekat juga ya. Oke, kita lanjut ya. Siapa lagi ahli waris? Anda tidak usah bingung dengan kalimat asoba dan dhamir furud. Itu tutup dulu. Para ahli waris saja dulu. Mengenal para ahli waris. Berikutnya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung almarhum. Itu ada akhun syir, ukhtun syir. Syir artinya syaqiqah, singkatan. Syaqiqah kandung. Akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung almarhum. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung almarhum. Kapan mereka dapat waris? Kalau tidak ada ibnu ibni, tidak ada cucu laki-laki. Kalau tidak ada ibnun, anak laki-laki. Kalau tidak ada ayah, kemudian kalau tidak ada kakek. Tapi kalau tidak ada kakek ini ada khilafiyah, nanti penjelasannya khusus. Ada dua pendapat di situ, tapi yang itu masih jauh ya. Nah, siapa lagi ahli waris yang akan mendapat waris? Yaitu akhun li ab, saudara laki-laki seayah. Bersamanya ada saudara perempuan seayah. Akhun li abi, saudara laki-laki seayah. Ukhtun li abi, saudara laki-laki saudara perempuan seayah. Apa maksudnya? Ayah ini punya dua istri. Baik istri itu sekalian hidup berdua satu masa, atau hidup berbeda masa. Meninggal istri pertama, dia punya anak. Lalu dia menikah lagi, ya, dengan perempuan, baik janda maupun gadis. Dari hasil pernikahan itu lahir anak. Nah, anak yang lahir dengan pernikahan kedua, dengan anak yang istri pertama, itu saudara seayah. Paham? Kondisinya bisa jadi si ayah ini istrinya cuma satu, meninggal, ada anak dari istri pertama, lalu menikah lagi, lahir lagi anak dari istri kedua. Atau kedua istrinya satu masa, saat bersamaan si ayah punya dua istri, maka anak istri pertama dan anak istri kedua itu saudara seayah. Saudara seayah, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, itu akan dapat waris kalau tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara laki-laki kandung, tidak ada cucu laki-laki kandung dari anak laki, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada kakek. Tapi penjelasan itu nanti rinciannya pada saatnya nanti. Sekarang kita hanya mengenal para ahli waris. Lalu siapa lagi ahli waris yang berhak mendapat waris? Urutan berikutnya adalah ibnu akhi syaqiqain. Ibnu akhi syaqiqain, anak laki-laki dan anak saudara ya. Anak laki-laki tulis tambahannya, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Ada anak saudara laki-laki kandung, tapi tambah tuh anak laki-laki tambah. Karena ibnu tadi anak laki-laki, kurang laki-lakinya ini. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Ibnu akhi syaqiqi. Kemudian ibnu akhi syaqiqi mendapat waris kalau tidak ada akhun li ab.
akhun li'ab. Ini ya, akhun li'ab. Kalau tidak ada akhun syaqiq, kalau tidak ada ibnu ibni, kalau tidak ada ibnu, kalau tidak ada abu, kalau tidak ada jadud, baru ibnu akhir syaqiq dapat. Nah, kalau semua tidak ada, maka yang berikutnya dapat waris adalah ibnu akhir li'ab, anak laki-laki. Ini anak tambah laki-laki sini ya, anak laki-laki saudara laki-laki seayah ya. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ini kusurnya iya. Ibnu akhir li'ab akan dapat waris kalau tidak ada ibnu akhir syaqiq, tidak ada akhun li'ab, tidak ada akhun syaqiq, tidak ada ibnu ibni, tidak ada ibnu, tidak ada abu, tidak ada jaddu, baru ibnu akhir li'ab dapat. Kemudian kalau semua itu tidak ada, yang ada adalah amun syaqiq, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau paman kandung dari almarhum. Paham ya? Saudara gitu. Amun syaqiq ini dapat waris kalau tidak ada ibnu akhir li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Tidak ada ibnu akhir syaqiq, tidak ada akhun li'ab, tidak ada akhun syaqiq, tidak ada ibnu ibni, tidak ada ibnu, tidak ada abu, tidak ada jaddu, baru amun syaqiq atau paman kandung dapat. Makin jauh ini, jadi makin kesini makin banyak penghalangnya untuk dapat waris. Kalau semua waris tidak ada, yang ada amun li'ab, yaitu saudara laki-laki ayah yang sebapak dengan ayah. Artinya amun paman seayah dengan ayah. Jadi nggak seibu tapi seayah. Saudara ayah itu dengan ayah seayah, bukan seibu. Dia dapat waris nanti kalau tidak ada amun syaqiq, paman kandung, tidak ada ibnu akhir li'ab, tidak ada ibnu akhir syaqiq, tidak ada akhun li'ab, tidak ada akhun syaqiq, tidak ada ibnu ibni, tidak ada ibnu, tidak ada abu, tidak ada jaddu. Wah, ini keluarganya sudah susah cari lagi, siapa tahu ada anak laki-laki dari paman kandung. Nah, ini urutnya ya. Ibnu amin syaqiq, anak laki-laki paman kandung. Anak laki-laki paman kandung dapat waris apabila tidak ada amun li'ab, amun syaqiq, ibnu akhir li'ab, ibnu akhir syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibni, ibnu abun, jaddu. Wah, ini sarannya agak susah nyarinya. Gimana lagi nyari-nyarinya? Cari lagi, siapa tahu ada ini. Pasti akibat sebagian. Kepada siapa? Ibnu amin li'ab, anak laki-laki paman seayah. Jadi laki-laki paman dengan ayah kita seayah ya. Ini ibnu amin li'ab. Oh, salah ini bu, bukan anak perempuan ya, anak laki-laki ini salahnya. Di terjemahannya beliau. Tolong lihat, anak laki-laki, perempuan kita cerai dari laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sebapak. Ini salah saya nih yang tulis, bukan yang ngetik. Saya tidak bisa begini. Dia dapat waris. Ya, ini ibnu amin li'ab, anak laki-laki paman saya, jika tidak ada ibnu amin syaqiq, tidak ada amun li'ab, tidak ada amun syaqiq, tidak ada ibnu akhir li'ab, tidak ada ibnu akhir syaqiq, tidak ada akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibni, ibnu abun dan jadd. Lanjut.
ke kiri ya. Siapa dia? Yaitu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ini dibikin garis miring karena tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Dalam posisi yang lain biasanya perempuan setengah laki-laki, tapi untuk saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan itu tidak dibedakan. Busanya mana ini? Tidak. Oh itu. Oh dia sembunyi di situ ya. Oke. Akhun atau ukhtun li saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Apa artinya? Seibu. Berarti ibu ini yang kawin lagi. Tapi tidak mungkin ketika suaminya masih ada, nggak mungkin. Karena itu melanggar hukum syara. Jadi ibu ini ditinggal suami. Jadi dia seorang janda. Mau janda kembang, mau janda kumbang, ya punya anak. Setelah suaminya dikubur, dia tunggu masa iddahnya. Kalau dia dalam keadaan hamil, suaminya meninggal, maka sampai lahirnya anak, ya kan? Kalau tidak 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, barulah boleh dia menikah lagi. Lalu dia menikah dengan laki-laki, apakah seorang bujang ataukah seorang yang duda atau seorang yang sudah punya istri tapi mau nambah. Nah, menikahlah sejahtera. Dari hasil pernikahan itu lahir anak. Maka anak yang dia bawa bersama anak yang lahir saat setelah nikah dengan si laki itu namanya saudara seibu. Untuk saudara seibu tidak dibedakan bagiannya, baik laki-laki saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan seibu, mereka jatahnya sama dan dengan syarat-syarat dan ketentuan ya. Nah, ini agak spesial. Ini garis ini tidak menentukan dapat tidak dapat ya, karena ini tidak ada tanda panahnya. Garis ini ya, garis ini. Sebenarnya yang menghalangi saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan kandung untuk dapat waris bukan saudara kandung, bukan saudara saya. Yang menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dapat waris adalah ayah kandung. Kalau ada ayah nggak dapat dia. Yang kedua kakek, kalau ada kakek nggak dapat. Dan yang ketiga semua furus ini. Ada satu aja dari ini maka nggak dapat saudara seibu. Yaitu anak laki kandung, anak perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ada di antara 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka saudara laki-laki dan perempuan seibu tidak dapat. Saya menyampaikan tidak dapat ini hanya pengantar bagi bapak ibu yang masih bingung, nggak usah khawatir. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan detailkan sedetail-detailnya siapa yang menghalangi dan yang dihalangi oleh siapa itu siapa-siapa saja. Nah, inilah para ahli waris. Para ahli waris ini ada yang asobah, artinya tidak ada bagiannya, dia hanya menerima sisa. Ada yang zawil furud, bagiannya sudah pasti. Yang asobah ya asobah ahli waris asobah, catatan aja dulu, nanti kita detailkan pas.
yang menghalangi dan dihalangi nanti. Semua ahli waris laki-laki adalah asobah kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Jadi semua yang ada di tabel ini adalah asobah yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Jadi semua laki-laki ini asobah. Ibnun asobah, ibnu ibnin asobah, akhun syaqiq saudara laki-laki kandung asobah, akhun li'ab asobah, ibnu akhin syaqiq asobah, ibnu akhin li'ab asobah, amun syaqiq asobah, amun li'ab asobah, ibnu amin syaqiq asobah, ibnu amin li'ab asobah. Oh iya, masih ada satu lagi. Ini ada ahli waris yang terakhir, dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan pernikahan, yaitu mu'tiqah dan mu'tiqah. Mu'tiq adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Mu'tiqah adalah perempuan yang memerdekakan budak. Yang meninggal ini dulu budaknya, sekarang jadi orang merdeka. Meninggal dia, maka ahli warisnya kesini ternyata tidak ada sama sekali, maka ahli waris yang menjadi asobah adalah mu'tiqah atau mu'tiqah. Jadi ini adalah perempuan yang menjadi asobah mu'tiqah. Jadi kalau mantan budak ini meninggal dan dia sudah merdeka nih, maka harganya kepada ahli warisnya yang tersebut ini semua. Kalau tidak ada sama sekali, hartanya kembali kepada orang yang dulu pernah memerdekakannya. Zaman Nabi dulu ada, zaman sebelumnya ada budak. Jadi kalau ada orang merdekain budak, tahu budak itu setelah merdeka kaya raya, dia sebatang kara, nggak ada siapa-siapa, baru setahun kaya raya mati. Nah, itu yang pernah memerdekain dia dapat harta waris. Baik yang memerdekakan dia itu tuannya langsung, atau orang lain yang menebus membayar dengan tuannya. Itu ya disebut mu'tiqah atau mu'tiqah. Walaupun sekarang sudah tidak ada, kita tidak tahu masa depan. Siapa tahu muncul lagi perbudakan itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, para ahli waris yang berhak menerima waris. Untuk pertemuan Selasa depan kita akan mempelajari berapa bagian masing-masing ahli waris yang tersebut di diagram ini, ya. Tapi Selasa depan bersabar, ilmu itu sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk sementara saya cukupkan, kita lanjut dengan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Pada anak-anak santri dan ibu yang bertugas, nanti tolong diarahkan mic-nya kepada yang mau bertanya. Sementara saya akhiri dulu untuk sesi penjelasan. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Saya persilakan. Yang pertama, kalau yang meninggalnya itu adalah seorang anak, maksudnya anaknya sudah berusia dewasa dan sudah berpenghasilan dan sudah punya penghasilan dan sudah punya harta, itu yang meninggal anak misalnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, seorang ayah ketika masih hidup sudah menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya dan dia sudah mewasiatkan, kalau saya mati semua harta yang tinggal di saya diwakafkan buat pembangunan masjid misalnya gitu. Itu gimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang meninggal lebih dulu seorang anak dan dia sudah berpenghasilan, maka kembali ke sini, apakah si anak yang sudah berpenghasilan yang meninggal itu sudah punya istri atau belum? Belum. Kita masukkan ke mayit. Berarti untuk zaujnya tutup, zaujanya tutup, anak laki anak perempuan tutup, yang ada yang mana tuh? Ke atas kan? Siapa akibatnya? Ayah dan ibu. Kalau ayah ibunya masih ada, maka ayah dapat, ibu dapat. Kalau kondisi begitu, Al-Quran telah menetapkan ibu sepertiga, ayah sisanya. Berapa sisanya?
2/3. Habis harta untuk ayah ibunya saja. Oh, ayahnya udah meninggal juga misalnya, maka ke kakek dan nenek. Berapa bagian kakek? Bagian kakek adalah bagian ayah. Bagian nenek nanti ada rumusnya ya. Nenek itu 1/6. Nah, yang kedua, kalau si ayah sebelum meninggal berwasiat, semua harta saya nanti wakafkan untuk bangun masjid. Kalau dia wasiat seperti itu, tidak boleh ditunaikan sepenuhnya. Karena wasiat dijalankan dengan maksimal sebanyak 1/3 dari harta almarhum. Tidak boleh semuanya. Jadi yang dijadikan wakaf untuk masjid hanya 1/3. 2/3 kembali jadi warisan buat ahli waris. Ya. Tapi kalau dia berwasiat kurang dari 1/3, maka tunaikanlah sebanyak itu. Harta saya 1/6 wakafkan ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Nah, maka 1/6 dari harta wakafkan. 5/6 kembali untuk waris, ahli waris. Jangan dipaksa 1/3. Kalau dia cuma wasiat 1/6 atau 1/8. Tapi kalau dia wasiat setengah harta saya wakafkan, maka tunaikan 1/3 saja. 2/3 tetap jadi waris. Jadi wasiat maksimal hanya 1/3. Tidak boleh lebih. Kurang bisa. Sekalipun sudah menghibahkan semua itu. Oh, kalau hibah tidak punya harta lagi. Harta yang dihibahkan milik penerima hibah. Nggak bisa dia wasiatkan, nanti harta yang saya sudah hibahkan kalian wakafkan ya. Nggak boleh, dia bukan hak dia. Dia hanya boleh berwasiat dengan hak dia. Jadi misalnya ini seorang ayah masih hidup, udah hibahin ke anaknya, ya udah itu milik anaknya. Kalau dia mati, maka semua harta yang sudah dihibahkan tidak boleh jadi waris. Yang jadi waris adalah harta sisa yang dia miliki yang bukan hibah. Itu jelas ya. Yang berikutnya, silakan mic-nya dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya, kalau orang tua punya anak 2 perempuan, kalau orang tuanya udah meninggal dua-duanya, kurang anak perempuan salah satunya udah meninggal. Nah, meninggal lebih dulu dari almarhum atau lebih setelah almarhum. Ya. Nah, tinggal 1 anak perempuan. Nah, ahli warisnya ini gimana Ustaz? Karena dari cucu anak perempuan yang pertama itu dikuasai gitu Ustaz. Dari anak perempuan yang pertama yang sudah meninggal dikuasai. Jadi dia ngatur. Dikuasai. Ya, dikuasai yang masih hidup berarti. Cucunya masih ada, tapi orang tuanya udah gak ada. Jadi orang tua contoh istilahnya nenek saya gitu Pak. Nenek dan kakak. Saya perlu tulis ini kayaknya. Jadi gini, saya ini bisa. Bentar ya. Sini. Jadi yang almarhum siapanya ayah ya? Kakek sama nenek. Kakek. Ya. Punya anak perempuan 2. Nenek masih ada nenek? Sudah meninggal dua-duanya. Oke, kita terus almarhum aja dulu. Ya. Sekarang almarhum ini punya anak nggak? Tinggal 1 Pak. 1 anak perempuan. Perempuan 1. Tadinya 2, yang 1 sudah meninggal. Enggak, yang sebelum dia meninggal ini sebelum almarhum atau setelah almarhum meninggalnya? Setelah almarhum. Berarti hitungnya 2. Ya. Oke, 2 anak perempuan terus. Anak yang salah satu anaknya ini meninggal. Ya oke lah, ya, saya tulis Ya. ya. Karena dia meninggal setelah almarhum. Nah, ahli warisnya ini dikuasai dari salah satu anak almarhum. Nah ini yang masih hidup mas saya. Ya, yang cucunya cucu dari perempuan anaknya. Cucu. Ya, cucunya. Ya. Nah, Cucu anak perempuan. Ya. Jadi anak perempuan yang salah Cucu laki-laki ya? perempuan
7 perempuan. Ya. 7 perempuan dari anak perempuan. Ya. Terus? Nah, jadi Sekarang datanya dulu. Almarhum ini kakek ya. ya. Punya istri nggak, nenek? Nenek. Ada. Sudah. Ya, ada saudara kakek. Nah, itu yang kita nggak tahu kan. Cari saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Ya. Saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kalau nggak ada, ya cari anak laki-laki saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki ya, cari di sini. Nah, tidak ada lagi. Tidak ada. Mestinya ini ke sini ya, 2/3 karena dia 2 orang. Ya. Jadi sisanya sepertiga dicari. Pertama cari Ibnu nggak ada, Ibnu nggak ada. Cari akun ayahnya kakek, nggak ada. Cari saudara laki-laki dari kakek. Cari saudara sekandungnya, saudari sekandungnya. Cari saudara seayahnya, saudari seayah. Anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah. Cari pamannya yang sekandung, pamannya yang seayah. Anak paman sekandung, anak paman seayah. Cari, nah, saudara seibu cari. Harus dapat itu. Masa ada orang hidup sendirian tanpa yang lain? Mungkin satu pihak sudah meninggal dan masih ada yang hidup. Ya. Makanya di Arab itu dijaga, silsilah ini dijaga. Makanya orang-orang Arab itu dia hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin terus sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi. Kalau kita berapa coba bapak? Nama bapak bin berapa? 3 doang. Saya ya Nurul Habibur Rahman bin Abdul Saleh bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman 4. Anak saya 5. Gak tahu sih di atasnya, tahu-tahu ada Imam Syafi'i kan? Gak tahu, ya, siapa pula yang tahu. Tapi siapa tahu Abu Jahal ya, yang jelas dijaga. Maka kalau kita ketemu dapat ini pasti habis yang sepertiganya inilah untuk yang anak-anaknya siapa ini, anak laki-lakinya di sini. Nah, jadi dari hartanya itu 2/3 ini dibagi 2 anak, berarti 1/3 untuk anak perempuan yang pertama, 1/3 anak perempuan yang kedua. Nah, ini yang masih hidup dia dapat nih 1/3. Yang 1/3 lagi untuk yang meninggal buat anak-anaknya. Karena dia meninggal sesudah almarhum. Kalau dia meninggal sebelum, maka nggak dapat. Jadi almarhumah ini, anak perempuan ini meninggalnya setelah almarhum kan? Setelah ya. Berarti dia dapat. Nah, jatah dia ini untuk anak-anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Nah, yang ini masih hidup dapat 1/3. Sisa 1/3 cari nih, lacak nih siapa? Siapa yang cari? Ya, itu hak mereka ya, wajib ditunaikan. Zawil furud tidak boleh tidak dicari pak. Nanti makanya kita harus ada grup keluarga. Kalau ada WA grup, bikin grup keluarga. Nanti setiap update, ini ada saudara kita, masukkan ke grup. Oh, anak saudara kita, masukkan ke grup. Nanti kita kenali, lihat anggota grup WA kita. Oh, ini saudara saya ya, ternyata anak dari paman saya, ini sepupu saya. Sekarang udah canggih, walaupun kita jauh, ada yang di Jawa, di Sumatera, mungkin ada yang di Brunei. Apalagi kalau kita yang di Brunei sudah jadi anak angkat Sultan Hasan al-Bolkiah. Ya, anak asuh bukan anak angkat. Ya. Atau sebaliknya ada saudara kita yang kita tidak tahu dia miskin, sudah di rumah sakit berbulan-bulan nggak mampu bayar. Nah kita, oh saudara saya ya, ternyata maka kita kumpulin dana untuk menolong saudara kita itu. Ini fungsinya silaturahim. Sekarang sudah canggih, silaturahim bisa lewat media WhatsApp grup. Masukkan tuh ya WhatsApp keluarga. Adik kakak, anak-anak adik, anak kakak,
paman-paman, masuk situ semua. Oke? Kasih waktu Pak. Yang lain? Ya, silakan dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang posisi anak-anak, posisi anak asuh, posisi anak bawaan istri, posisi anak bawaan suami. Ya. Itu aja. Tadi sesuai dengan itunya apa? Anak angkat dalam Islam tidak boleh, haram. Karena Nabi telah ilham. Nabi pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai Zaid bin Muhammad. Langsung Allah tegur, turunlah surat Al-Ahzab. Ya, Nabi ini tegur Allah. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan nama ayahnya. Itu aqsatu 'indallah, ketetapan dari Allah. Turun ayat itu, maka Nabi mengumumkan tidak ada Zaid bin Muhammad, yang ada tetap Zaid bin Harithah. Nabi kembalikan namanya ke nama ayah kandungnya. Nah, siapa yang mengambil nama ayah yang bukan nama ayah kandungnya, binnya, maka tidak mencium bau surga. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya banyak sekali hadisnya. Rasul bersabda, man idda'a aban ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengangkat anak atau mengangkat ayah, menyebut ayah ila ghairi abihi, padahal dia bukan ayah kandungnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu itu bukan ayah kandungnya, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga haram atasnya. Jadi anak yang kita asuh di rumah itu bukan anak angkat, tapi anak asuh, itu sah. Ya, sehingga birnya tetap ke ayah kandungnya, tidak boleh ke nama ayah yang mengasuhnya. Haram bau surga bagi yang memiliki, termasuk ibu. Maaf ya Bu, ibu ada suami, ibu ada ayah kandung. Nama siapa di belakang nama ibu? Nama suami apa nama ayah kandung? Kalau nama suami haram, nah itu haram. Misalnya nama ibu marfu'ah, suaminya Muhammad Ridho, ayahnya Muhammad Rosid. Sekarang nama ibu marfu'ah Muhammad Ridho atau marfu'ah Muhammad Rosid? Kalau ibu kasih nama suami, namanya Muhammad Ridho Rosid. Ridho. Ibu kasih nama ibu marfu'ah Muhammad Ridho, Allah tidak ridho. Harus nama ayah kandung ibu marfu'ah Muhammad Rosid. Kalau ibu mau kasih nama suami, cari suami yang dengan ayah kandungmu satu nama. Bisa itu. Ini loh Bu, jangan lagi mau bilang sama suaminya. Ya, emang nggak mau surga. Begitu ketatnya Islam dalam menjaga silsilah. Ya, saya untung saja sama. Ya, nama saya Nurul, nama saya Sunurul. Ya. Tuh Ibu Nurul, ke Pak Nurul, nggak ada masalah saya. Ya, robah ya Bu, jangan Bu. Ini larangan dari Allah dan Rasul. Jadi anak asuh, anak angkat gak ada, anak asuh. Dari Anda mengasuh anak tersebut, perkenalkanlah nama ayah kandungnya. Perkenalkan Anda sebagai paman, panggillah saya paman. Saya paman, ini bibi. Nanti aja Ustaz, kalau dia dewasa, justru dia trauma kalau Anda suruh dia panggil nama ayah kandungnya pas sudah dewasa. Justru masih kecil, nggak ada perasaan dia. Ya panggil dia orang paman bibi, paman bibi, paman bibi. Usia SD, usia SMP panggil paman bibi, usia SMA panggil paman bibi. Udah biasa dia.
Tapi coba dari kecil abi umi, abi umi, abi umi. Pas sudah dewasa, nah mulai sekarang panggil paman bibi. Ah, kaget, kenapa? Aku bukan ayah kandungmu. Dia udah SMA, patah hatinya, trauma dia, lari dari rumahnya. Ya. Sejak ayahnya meninggal, anak yatim itu saudara ada ayahnya ambil di rumah kita. Aku paman ayah. Sehingga dia tidak berdoa untuk ayah kandungnya, ibu kandungnya, jelas-jelas untuk ayah kandung ibu kandungnya, bukan untuk paman dan bibi. Ketika dia mengatakan Rabbil ghfirli wa liwalidayya, ampuni kedua orang tua saya, orang tua kandungnya itu ya memutuskan nasab, hukumnya dosa besar, tidak akan mencium bau sorga. Jadi ibu, bagaimanapun sayang ke suami, nama di belakangmu nama ayah kandungmu. Kalau nanti dengan suami ganti-ganti, meninggal suami ini namanya Marfuah Ridho, karena suaminya Muhammad Ridho. Lalu dia nikah lagi dengan Joko setelah suaminya meninggal. Jadi apa? Marfuah Joko. Berubah-ubah. Kalau nama ayah kandung nggak berubah-ubah sampai kapanpun. Jelas. Masih yang latihan, silakan. Kalau masih ada. Oh ini tertulis ya. Nanti kalau ada hitung-hitungan kita nanti ya hitung-hitungan pas pertemuan berikutnya. Nanti ada ayat 11, 12 dan 106 surah An-Nisa, itu hitung-hitungan. Ayah dan ibu meninggal punya dua anak laki-laki. Satu laki-laki masih hidup, satu lagi sudah meninggal duluan sebelum orang tuanya. Tapi punya anak dan istri, bagaimana pembagiannya? Dua anak laki-laki, satu meninggal sebelum meninggalnya almarhum, maka yang meninggal tidak dapat. Jadi harta habis di anak laki-laki sendirian. Sedangkan anak laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal menjadi tanggung jawab anak laki-laki yang masih hidup. Dia pamannya. Jadi anak yatim dari saudara laki-laki yang sudah meninggal menjadi tanggung jawab paman kandungnya, baik itu pendidikan, kesehatan, konsumsi, tempat tinggal, pakaian, dan semua kebutuhan sampai selesai kuliah S3. Nah karena itu anak laki-laki dari almarhum itu tidak dapat memang. Tapi paman kandungnya itu menjadi ayahnya untuk keperluannya. Tapi dia tetap memanggilnya paman. Nah sekarang orang-orang banyak sekali kalau dia sudah menikah dia lupa dengan saudaranya. Ya ada nggak kita memperhatikan saudara kita yang kita udah nikah nih? Biasanya seorang laki-laki hanya perhatikan ini anak istrinya saja. Dia nggak peduli saudara perempuannya, bagaimana saudara lakinya. Inilah kesalahan besar. Bahkan yang ada seringkali tidak seperti bukan saudara lagi. Padahal saudara itu adalah orang yang paling dekat, sehubungan darah. Dari kecil kita sama-sama menderita, sama-sama dalam duka, sama-sama menderita ketika ayah ibunya berjuang. Ketika gede baru ketemu istri. Berarti hubungan itu lebih dekatlah kakak adik ketimbang suami dan istri. Kalau suami istri cerai ada namanya mantan istri, mantan suami. Kalau adik kakak tidak ada mantan adik, mantan kakak tidak ada. Karena dia diikat dengan hubungan darah. Tapi fakta yang terjadi seringkali setelah menikah hubungan kakak adik itu renggang. Ini kekeliruan ya. Makanya mesti ada grup WA. Adik-adik dan kakak-kakak itu disatukan, anak-anak adik dan kakak siapa saja disatukan dalam grup. Nanti sekali sebulan arisan, ketemuan. Apa bentuknya arisan? Apa temu kangen aja, silaturahim, bakar ayam, bakar ikan, panggil ustaz ceramah. Saya dipanggil ceramah tentang waris. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, ceramahnya tentang alam barzakh. Kalau belum meninggal tentang sakaratul maut. Kalau sudah meninggal semua tentang siksa neraka, azab neraka dan nikmat surga. Nah itu. Kalau kita bicara itu, nanti hubungan kakak adik itu kuat. Bicara tentang apa? Sakaratul maut, nasib ayah ibu di alam barzakh.
nasib suami yang telah meninggal di alam kubur, nasib suami di alam kubur, nasib keluarga di akhirat, surga neraka, itu akan kuat hubungan keluarga kita. Tapi kalau bicaranya bagaimana harta kita, harta waris yang belum dibagi, ayo kita musyawarah mufakat, tidak akan bisa. Tidak ada musyawarah mufakat dalam al-waris. Tidak ada pembagian waris. Yang ada melaksanakan pembagian Allah. Jadi Allah sudah bagi. Ngapain kita bagi-bagi dengan cara apa? Kita membagi-bagi coba. Allah sudah bagi dengan cara Allah. Kita tinggal eksekusi aja. Jadi begitu ada yang meninggal, ahli waris sudah berhak, sudah punya dia, sudah setelah meninggal. Cuman etisnya selesaikan dulu penyelenggaraan jenazah, baru waris dibagi. Hari keberapa? Hari kedua. Bagi waris hari kedua. Bukan hari ke-20 tahun. Ini sudah 2 tahun gak dibagi-bagi, kasihan ya. Mestinya dapat rezeki berlimpah, ditunda-tunda gak dapat-dapat. Sampai mati pula gak dapat pula. Mereka hidup. Tadi belum saya jawab, anak angkat nggak ada, anak asuh tadi, anak asuh tidak dapat waris juga. Anak asuh nggak dapat waris. Makanya kalau kita sayang, sebelum meninggal hibahkan kepada anak asuh. Anak asuh itu sebaiknya keluarga sendiri, orang yang tidak tahu latar belakang. Ada orang nggak mau anak, atau anak itu lahir hubungan gelap. Kenapa? Waktu dia berhubungan mati lampu. Bukan, ketangkapan sih, nggak menikah. Anak itu nggak diinginkan, lalu diasuh oleh kita. Lalu kita merasa kita beribadah, berjasa, salah kaprah, memasukkan anak haram ke rumahmu. Hati-hati. Entah anak siapa lagi, atau anak haram. Jadi harus jelas kekerabatan itu yang mana terdekat itu didulukan. Kadang-kadang malah diprovokasi oleh pasangan sendiri. Nggak punya anak, kita nggak punya anak. Kata istrinya, kata suaminya, kita angkat anak, kita angkat anak. Susah, orang yang punya anaknya suci, bersih, nggak mau dia kasih anaknya ke orang lain. Yang mau ngasih apa? Yang bermasalah. Nggak mau saya ngasuh anak ini. Nah, emaknya sendiri nggak mau ngasuhnya, bapaknya sendiri nggak mau ngasuhnya, kita ngasuhnya. Tapi ada ponakan kita dari saudara kandung kita yang meninggal, tidak kita asuh. Ini gimana ceritanya? Sampai dewasanya kepada anak itu semua, hibah semua kepada anak itu semua. Padahal ponakan kita yang anak yang ayahnya meninggal itu miskin, menderita, dosa besar kita. Karena kepada anak yang ayahnya meninggal itu saudara kita, hukumnya wajib menafkahinya. Tapi kepada yang dari luar nggak tahu dari akar mereka, tidak wajib, bukan hak kita. Ada pun kewajiban kepada paman kandungnya. Ya jelas ya. Makanya dalam hal harta seringkali Quran menyebutkan yang pertama untuk ayah ibu, kemudian untuk karib kerabat. Ada ayatnya kan di surah Al-Baqarah itu, yas'alunaka 'anil ma'la yunfikun, ya kan? Yas'alunaka ma'la yunfikun. Mereka bertanya kepada ya Muhammad kepada siapa yang pertama kali kita berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu nafkahkan dari harta, falil walidaini, untuk ayah ibumu dulu, wal aqrabin, dan karib kerabatmu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta bendanya untuk yang tercinta, dzawil qurba, dari karib kerabat, adik kakak ponakan, baru wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa benas sabil, ibu sabil. Jadi yang pertama itu karib kerabat dulu.
termasuk pengasuhan anak. Jangan anak yang kita tak kenal sumbernya dari mana. Jadi anak angkat diprioritaskan, anak saudara kandung tidak diprioritaskan. Itu tidak adil. Lalu merasa berbuat baik karena mengasuh anak orang. Bahkan bukan hanya mengasuh, mengangkat jadi anak yang diharapkan. Dalam Islam banyak ini keluarga muslim. Apalagi mereka yang sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak punya anak. Angkat anak punya anak. Terus yang kedua adalah cari orang lain lagi. Kalau ada niat begitu, pertama jangan angkat anak, asuh anak di rumah kita. Prioritasnya dari saudara kita, baik saudara istri, saudara suami yang sudah meninggal, anak yatimnya itulah masuk ke rumah kita, kita didik dan asuh, kita samakan dengan anak kandung kita dalam hal pelayanan. Tapi mereka tetap anak asuh, bukan anak angkat. Mereka panggil kita paman, anak kandung kita panggil kita ayah. Paman bibi dipanggilnya kita. Anak kandung kita ayah ibu, abi bumi. Itu adalah Islam jelas. Soal kasih sayang bukan karena panggilan, tapi pelayanan yang kita berikan. Itu ya. Nah tadi yang ketiga, anak saya, saudara saya. Saudara saya itu tadi maksudnya si ayah punya 2 istri, anak istri pertama dan anak istri kedua saudara seayah. Baik istri itu hidup satu masa dalam artian si suami poligami, atau berbeda masa, meninggal istri pertama lalu kawin lagi dengan istri kedua, anak istri pertama, anak istri kedua itu saudara saya. Kemudian saudara si ibu. Saudara si ibu ini patokannya ibu. Si ibu ini punya anak. Pastikan suaminya telah meninggal atau telah bercerai. Jangan suaminya masih ada dan belum cerai, kawin lagi. Jangan. Setelah suami pertama itu meninggal atau cerai, si perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka anak pertama dengan suami pertama itu, baik yang cerai karena meninggal maupun talak, dengan anak dengan suami yang baru tadi itu saudara seibu. Antara anak itu ya, saudara seibu. Jelas Pak? Yang lain ibu jelas? Gimana? Bingung? Ya, Pak ya silakan Pak. Lagi ya. Oke. Anak angkat, anak asuh. Anak angkat menjadikan anak orang lain jadi anak kita. Hukumnya haram. Ditandai dengan bin kepada kita, itu haram. Anak angkat binnya tetap ayah kandungnya, tapi namanya bukan anak angkat, anak asuh. Karena Islam mengharamkan mengangkat anak. Jangankan kita, Nabi pun dilarang Allah. Ada banyak ayatnya, kalau tidak salah 2 ayat. Satu lagi saya mana ya? Yang pertama surah Al-Ahzab. Nabi ketemu Zaid bin Harisah lagi nangis. Kenapa kamu nangis wahai anak? Ayah ibuku sudah lama meninggal, sedangkan ini hari Idul Fitri. Maukah engkau ke rumahku, engkau jadi anakku? Dipanggillah Zaid bin Muhammad. Tidak lama, hanya berapa, enggak sampai sehari Allah turunkan ayat, Nabi ditegur, tidak boleh. Maka Muhammadun ahadun minkum, bukan ayah kalian. Nabi pun dilarang, diberitakan Allah ud'uhum li abaihim, panggillah dia dengan ayah kandungnya. Maka diumumkan oleh Rasul kepada sahabat, anak yang ada di rumahku itu anak asuhku, namanya Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Habdas. Kalau anak asuh tandanya birnya tetap ke ayah kandungnya dan kita dipanggil paman. Itu boleh. Jelas ya? Anak angkat, anak asuh. Sekarang saudara seayah. Saudara seayah, ayahnya satu, lalu ada 2 ibu. Masing-masing ibu punya anak. Nah, ibu yang punya anak, yang satu dengan ibu yang lain, anak mereka itu saudara seayah. Kondisinya, seorang ayah ini boleh jadi kedua-duanya istrinya itu hidup semasa. Berarti dia berpoligami. Ya.
Maka anak-anak dari istri pertama dan kedua itu saudara saya. Atau si ayah ini ditinggal mati oleh istrinya dan dia punya anak, lalu dia menikah dengan perempuan, hasil pernikahan ada anak lahir lagi, maka dengan anak yang baru lahir tadi, dengan anak yang lama dengan istri pertama yang meninggal, itu anak-anak itu saudara saya. Jelas? Sekarang saudara si ibu. Kalau saudara si ibu kita patokannya ibu. Nah si ibu ini punya anak, lalu ditinggal mati oleh suaminya atau dia cerai, terserah yang mana. Lalu si perempuan nikah lagi dengan laki-laki lain. Dari hasil pernikahan dengan laki-laki lain lahirlah anak. Maka anak yang lahir hasil pernikahan dengan laki-laki yang kedua dengan suami yang telah meninggal ada anak juga, anak mereka itu saudara seibu. Jelas ya? Jelas. Nanti lihat YouTube-nya ini kalau nggak jelas ya. Nanti kita share di YouTube. Ada lagi? Oh ini tetap. Oh ya tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang saya jelaskan sudah dipahami 100%. Kalau tidak ya 80%. Kalau tidak 50% Pak. Anak muda meninggal, tak ada anak, tak ada istri. Kalau ada ibu masih bukan seharusnya tidak ada ibu. Kalau ayah sudah meninggal kan ke nenek kakek. Ya. Tapi kalau ada ibu masih ada nenek kakek masih ada, nenek kakek bisa juga. Ya. Lihat tadi ya garis jalurnya tadi. Mana ini? Ke sini ya. Oke, di sini ya ibu ya. Oke. Ini anak muda yang meninggal, maitun almarhum. Ayah, ibu. Yang dapat ayah dan ibunya saja. Kakek dan nenek terhalang ayah nih penghalang. Nenek dan ibu juga terhalang ibu. Maka kakek nenek tidak dapat karena ada ayah, ada ibu. Yang dapat hanya ayah dan hanya ibu. Lalu bagaimana kakek nenek? Partai Islam, ayah wajib menafkahi ayah dan ibunya. Jadi mereka tidak dapat waris, tapi mereka dapat nafkah dari ayah. Baik ada yang meninggal atau tidak ada urusan dengan meninggal, kewajibannya tetap berlaku. Bapak-bapak sekarang adalah anak dari seorang ayah kan? Bapak sekarang anak dari seorang ibu. Bapak sejak menikah itu wajib menafkahi ayah ibu kandung sekalipun ayah ibu kandungmu orang kaya. Salah dipahami oleh sebagian keluarga, dianggap nafkah itu hanya untuk istri dan anak. Walaupun jumlahnya nggak dibatasi, kayak memberi istri, ya udah, pokoknya ada perhatian. Bagi ayah kita, bagi ibu kita yang tinggal di desa itu, bukan jumlahnya, tapi perhatiannya. Walaupun kita ngirimin setahun itu, sebulan itu cuma 100.000, itu lebih berarti, ya. Jadi itu ya, paham ya? Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika pembagian harta warisan itu secara adil perempuan dan laki-laki telah berjalan bertahun-tahun, karena dari awal. Bentar, maksudnya adil apa? Adil itu pembagiannya rata. Rata. Karena dari pihak secara adat tidak ditemukan, secara Islam juga tidak ada kerukunan, dan akhirnya dibagi secara rata agar persaudaraan tetap berjalan. Karena banyak perselisihan, itu bagaimana Ustaz? Itu telah berjalan karena mencari kerukunan, karena
Kalau secara ini, secara itu pasti banyak perdebatan. Ya, pertama tolong direvisi, pembagian secara adil adalah pembagian Allah. Karena yang lain tidak adil. Apa? Kalau kita mengatakan ada pembagian yang lain yang lebih adil dari cara Allah, itu jelas-jelas kemungkaran, tidak beretika kepada Allah. Karena kalau Allah tidak adil, lalu siapa yang adil? Jadi pembagian menurut aturan Al-Quran itulah pembagian seadil-adilnya. Nah, karena itu pembagian dari yang maha adil, maka pembagian cara lain sebenarnya tidak ditoleransi. Kalau itu masuk pertemuan pertama, masuk nggak? Akan saya jelaskan. Di ayat 13 surah An-Nisa, kalau kita laksanakan aturan Allah ini, di dunia dapat harta waris berlimpah, di akhirat masuk surga. Tapi kalau tidak cara Allah ini, di dunia gelisah, di akhirat dipastikan neraka jahanamnya. Dan dikatakan khalidan fiha wa lahum adzabun muhin, kekal di dalam neraka dan azab hina untuknya. Jadi tolong hindari kata-kata pembagian secara rata itu adil. Tadi ya, keadilannya itu bukan di jumlah. Ibu-ibu misalnya ada warisan 1,5 atau 150 juta, cuma 2 orang, laki-laki dan perempuan anaknya. Si perempuan dapat berapa? 50 juta, laki-laki 150. Adil tidak? Tidak adil. Oke. Si anak laki-laki dapat 100, perempuan 50. Si perempuan dapat 50 juta, dia simpan sendiri, mau belanja apapun, boleh pelit, boleh bakhil, tidak ada kewajiban. Si laki-laki dapat 100, dia wajib menafkahi saudara perempuannya, dia wajib menafkahi ibu kandungnya, dia wajib menafkahi anak yatim dari saudara laki-laki yang meninggal, dia wajib menafkahi kakek neneknya, kalau ada cucu cicitnya, kalau ada kerabat lain yang miskin. Sementara perempuan full dia. Ketika anak laki-laki ini menikah, dia dapat 100 juta, maka yang bayar mahar siapa? Si laki-laki. Selain mahar, ada maharnya cuma seperangkat alat sholat, tetapi bawaannya selain itu ada roti buaya, ada itu, ada ini, habis juga itu 100 juta. Dan untuk si perempuan 5 kilo emas, habis nggak itu? Si perempuan dapat 5 juta lalu menikah, dia keluarkan mahar atau tidak? Dia terima mahar. Setelah itu dia mendapat bawaan-bawaan. Setelah itu dia dinafkahi oleh suaminya, dinafkahi oleh saudara laki-lakinya, dinafkahi oleh suaminya. Double dapat. Tapi masalahnya konsep nafkah Islam ini nggak berjalan. Jadi masalahnya bukan di hukum Allah, tapi tidak berjalannya aturan Allah. Kalau selama ini sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi bagi rata, maka hitung ulang. Setelah itu baru akad. Siapa yang menerima lebih, minta diikhlaskan kepada yang menerima kurang. Yang menerima kurang menyatakan keikhlasannya. Selesai urusan. Ya, kalau itu nggak selesai di dunia, bahaya. Nanti di akhirat diselesaikan, itu berat. Selesaikanlah di dunia ketika masih hidup sekarang. Jadi ya, jelas ya. Dan selalu tolong hindari kalau kata-kata bagi adil itu menurut kita. Bagi adil itu hanya menurut Allah. Sebenarnya kalau orang yang paham, si laki-laki kepengennya dibalik. Yang laki-laki dapat jatah perempuan, yang perempuan dapat jatah laki-laki. Kenapa? Nggak ada pusing-pusingnya. Ibu dapat begitu nggak pusing, Bu. Nggak pusing pikiran. Sampai anak kita, walaupun kita janda, anak kita itu tidak kita yang nafkahin. Nggak ada single parent dalam Islam. Iya, ibu ditinggal mati suami, anaknya 5, ibu tetap bebas dari memberi nafkah secara harta. Siapa yang berkewajiban? Saudara laki-laki kita. Kalau nggak ada anak laki-laki saudara laki kita, kalau nggak ada paman kita.
bagian laki-laki, bukan perempuan. Bahkan sampai tidak ada lagi yang lain kecuali harta waris milik si anak itu. Harta anak itulah untuk menafkahi anak itu, bukan si ibunya. Misalnya kita meninggal suami kita, anak laki, anak perempuan, anak laki 2, anak perempuan 2. Warisan ada 250 juta, 300 juta, misalnya ya. 2 anak laki-laki mendapatkan 100, 2 anak perempuan 50. Itu harta anak laki-laki itu untuk menafkah harian kita. Jadi nanti pas mereka dewasa mereka terima kurang, bahkan bisa dihabis. Nggak ada cerita namanya perempuan ngasih nafkah anak itu, nggak ada cerita dalam Islam. Tapi ini yang jarang digaung-gaungkan, ya kan? Sehingga ada perempuan terpaksa jadi pemulung untuk anak-anaknya, perempuan narik beca, perempuan pajak kelapa. Itu tidak emansipasi wanita. Tapi terbalik di dunia ini dianggap emansipasi wanita kalau perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki, ya kan? Itu tidak manusiawi. Pokoknya kalau di satu perempuan cukup mengasuh calon profesor anaknya itulah fokusnya. Soal nafkah diri dan anaknya suaminya, kalau enggak pamannya, kalau enggak saudara lagi. Yang penting dia mencetak calon ulama besar, anaknya dia didik dengan agama. Nanti kalau kurang ini perlu tambahan untuk guru les ngajinya, suaminya yang bayar. Aduh capek sekali kerjaan rumah, sudah nyuci, sudah ngepel, setrikaan segala macam, jaga warung. Tambahan bayar membantu, siapa yang bayar? Suaminya, bukan si perempuan yang bayar membantu. Walaupun itu kerjaan istri, kerjaan mencuci, kerjaan menyetrika, kerjaan lipat, kerjaan itu bisa pembantunya, dan yang bayar gaji suami bukan istri. Gak ada cerita perempuan dalam Islam ini ya. Hanya satu pekerjaan istri yang tidak boleh pembantunya. Gak usah saya sebut. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, konsepnya harus dibalikkan pada konsep Islam. Paling enak. Jadi jangan dikira Islam tidak adil. Seadil-adil membagi waris hanya cara Islam. Dan luar biasa enaknya kalau perempuan dapat waris, boleh pelit, makan sendiri, beli aja emas simpan aja Bu. Nah, ini kaya ini, beliin kontrakan. Ya, bulan terima bayaran kontrakan, nggak ngapa-ngapain, tetap nafkah suami. Bahkan sampai misalnya ada satu kantor suami istri, kepala bagian istrinya, karyawan OB suaminya, karyawan OB suaminya gaji 4 juta, istrinya gaji 40 juta. Saya mau tanya, yang memberi nafkah keluarga siapa? Suaminya walaupun OB. Tapi Islam menganjurkan si istri boleh merelakan, dan itu yang terbaik. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi suami gaji 4 juta, tiap bulan nafkah istrinya 2,5 juta. Untuk bensin suami 1,5 juta. Istri dapat 40 juta, tetap aja boleh begitu. Kalau mau memberi, maka Quran mengatakan kalau istri mau memberi, fakuluhu hani'an mari'a, makanlah pemberian istrimu itu dengan senang gembira. Nah, ini namanya ihsan, berbuat terbaik. Kalau adil mestinya dia terima nafkah, tetapi ternyata dia yang mengikhlaskan nafkah, itu namanya ihsan, dan itu yang terbaik. Baik, barangkali ini sudah ibu sekalian ya, di jam 10, mudah-mudahan ada faedah manfaat. Jangan kemana-mana, ada voucher nanti insya Allah dibagikan. Yang dapat voucher, alhamdulillah, syukur. Yang tidak dapat bersabar. Kalau memang ibu-ibu berdua, nanti bagi 2 vouchernya ya, bukan kertasnya dibelah 2, ditukar ke warung, bagi 2. Ini ada warung Baitul Imam, silakan berlangganan. Ya, ada sembako, beras, minyak, gula, kopi, teh, semua kebutuhannya, termasuk air minum dalam kemasan. Ya, baik gelas maupun galon maupun botol. Dan di depan ini ada dus ini ya, dus di samping ibu ada dus. Itu semuanya airnya itu sudah diruqyah, dibacain doa oleh anak-anak santri. Ya, masing-masing ada santri yang 5 botol, ada sekian botol membacakan doa di situ. Dan yang sudah didoain boleh dimiliki, itu boleh dibeli maksudnya. Ya, nanti dibawa juga. Yang berlangganan boleh nanti diantar galon apa-apa, termasuk beras dan lain-lain. Nah, 50% keuntungan dari jualan warung itu kita berdayakan untuk proses belajar mengajar profesional pondok pesantren tahfiz Al-Quran.
karena di sini memang masih mayoritas duafa dan yatim yang berbayar full hanya 20%, yang subsidi sekian 10%, yang gratis lebih banyak daripada yang bayar. Itu jadi ibu berbelanja bernilai pahala sedekah asal diniatkan berbelanja sambil bersedekah. Akadnya jual beli tapi ada pahalanya insyaallah. Nanti soal itu kalau mau berdebat boleh. Ya, soal mubah, perkara mubah bukan tidak ada dosa tidak berpahala. Mubah itu sangat berpahala atau sangat berdosa tergantung yang mempengaruhinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.